kalian semuanya. Nah, seperti namanya, Zero Clock atau pukul 0 memiliki makna tanpa dibatasi ruang dan waktu, tanpa ada penghalang di antara aku dan kamu. Kita bisa jadi lebih dekat dengan informasi, fakta, dan realita yang terjadi di sekitar kita. Oke, sebelum lanjut, boleh kali ya minum dulu? Iya, minum dulu, panas. Bener, panasnya minta ampun sih. Seger banget sih. Seger ya? Seger banget, emang sih Han, akhir-akhir ini beberapa hari ini ya dunia tuh lagi panas-panasnya banget sih. Iya kan, makanya big thanks buat para kru yang udah perhatian banget buat kita, udah nyiapin minum, kasih kipas. Waduh. Bener-bener A plus for effort ya Han ya. Nah, kamu tau gak sih, saking panasnya dunia ini nih, namanya tuh udah bukan lagi hangat, tapi mendidih. Mendidih, berarti udah bukan global warming. Iya. Berarti global boiling. Benar, parah banget gak sih Han? Nah kalau gitu kita langsung aja yuk tonton video yang aku liput. Kalian sadar gak sih belakangan ini panas banget? Nah ternyata memang ada fenomena yang terjadi guys, di mana era global warming udah berubah menjadi global boiling menurut Sekretaris Jenderal PBB, yaitu Antonio Guterres. Nah puncaknya ini adalah pada tahun 2023, tepatnya di bulan Juli kemarin. Dan para ilmuwan dari WMO atau World Meteorological Organization itu juga memprediksi bahwa akan ada kenaikan 1,5 derajat Celcius per tahunnya karena global boiling ini teman-teman. Dan ini dipicu oleh adanya polusi dan juga emisi dari bahan bakar fosil, dan bersamaan dengan itu kita juga terkena badai El Nino yang membawa panas. Makanya belakangan ini jadi lebih panas dari biasanya. Oke, di Indonesia sendiri ternyata ada kenaikan suhu juga nih. Dilansir dari data oleh BMKG, ternyata rata-rata suhu udara di Indonesia pada bulan Juli 2023 lalu tuh mencapai 26,7 derajat Celcius, di mana suhu ini lebih tinggi 0,5 derajat dibandingkan periode tahun 91 sampai tahun 2020, dan menjadi lonjakan suhu tertinggi keempat sepanjang periode mulai dari 1981. Nah, ternyata kenaikan suhu yang ekstrim ini disertai dengan dampak buruk bagi kesehatan nih teman-teman. Yang pertama pastinya ada heat exhaustion. Jadi adanya kelelahan akibat panas, kemudian juga ada gejala heat stress yang menyebabkan stres karena kepanasan, dan juga pastinya ada gangguan dari sistem pernapasan seperti batuk-batuk dan juga pilek. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa ada perbedaan cuaca di belakangan ini. Kenapa belakangan ini cuacanya menjadi ekstrim? Karena memang sudah ada peringatan kalau kita udah memasuki era global warming. Maka dari itu teman-teman, jaga kesehatan dan jaga lingkungan sekitar kita. Tapi Han, ternyata nih selain bumi, millennials dan Gen Z juga lagi kena masalah loh. Oh ya? Tepatnya masalah finansial. Mereka itu pengen hemat, tapi sekarang semua serba mahal. Tenang, sekarang ada namanya gaya hidup frugal living sebagai salah satu solusi buat kita mengatur masalah keuangan. Ya emang sih masih banyak pro dan kontranya ya. Bener gitu juga sih. Cuman kalau kamu penasaran, langsung aja disimak video berikut ini. Wih, gajian udah masuk nih, alhamdulillah. Transfer lama dulu ah. Udah kelar, bayar kuliah adik nih harusnya. Udah. Astaga, lupa banget punya tagihan pay later. Duh, punya utang lagi. Aman. Sisanya soft reward, beli Mixu dulu. Munculnya ancaman global seperti menipisnya sumber daya global, krisis iklim, hingga pandemi COVID-19 mempengaruhi gaya hidup dan juga kebiasaan pengeluaran, sehingga muncul pergeseran prioritas finansial. Mereka Gen Z yang terjepit kondisi generasi sandwich, sehingga mereka harus menanggung finansial keluarga. Frugal living atau hidup hemat menjadi cara lain sebagai solusi mengelola keuangan. Gaya hidup ini muncul sebagai wujud reaksi terhadap pola konsumsi yang serba tergesa. Dari well simple, frugal living merupakan konsep untuk mengendalikan kebutuhan dan keinginan. Sayangnya, fenomena tren frugal living ini menjadi kontroversial di kalangan Gen Z, sehingga naiknya kepopularitasannya menuai pro dan kontra loh.
Pro Frugal Living meyakini hidup hemat dapat membantu mereka mengelola keuangan lebih baik karena mendorong mereka untuk menabung demi masa depan dan menghindarkan diri dari hutang. Ciri konsep Frugal Living sendiri diterapkan melalui kebiasaan membawa bekal, menghindari impulsive buying, dan fitur pay later, dan memilih barang bekas atau second hand yang masih berkualitas. Namun, kontra gaya hidup ini merasa konsep Frugal Living justru membatasi kebebasan dan kebahagiaan karena hidup hemat hanya akan menghalangi seseorang untuk menikmati hidup dan pengalaman sebenarnya. Menanggapi hal ini, Sarah Tan selaku pakar keuangan pribadi berpendapat Frugal Living sebenarnya memberikan manfaat jangka panjang bagi Gen Z, apalagi di tengah era yang penuh tekanan konsumsi dan kebutuhan. Tidak hanya itu saja, Deborah Taylor Hope dalam bukunya yang berjudul Frugal Living for Dummies menambahkan, Frugal Living dapat membantu kestabilan keuangan jangka panjang dan mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Nah, menurut kamu gimana? Kamu tim pro atau tim kontra? Nah, masih tentang lifestyle millennials dan Gen Z. Ngomong-ngomong, kamu langganan Netflix nggak sih, Nes? Langganan dong. Netflix is a must. Wah, kalau gitu paham impact Netflix ke society is a must juga dong. Kasih paham langsung, Bang. Siapa yang tidak tahu Netflix? Streaming platform dengan paid subscribers sebanyak 238,39 juta menurut TheMessage.com bagaikan virus yang bukan hanya merasuk ke pikiran penontonnya saja, tapi juga ke masyarakat luas. Netflix menghadirkan produk dokumenter yang mengajak penontonnya untuk bersama-sama mendiskusikan kasus terkait seperti contohnya kasus kopi sianida. Di tahun 2016, media dipenuhi dengan kata-kata seperti Jessica, pembunuh, dan juga kopi sianida, yang akhirnya membuat masyarakat sebagai penerima pesan menyetujui vonis bahwa Jessica adalah pembunuh dari Mirna Salihin. Dan pada akhirnya, lama-lama kasus ini tenggelam. Di tahun 2023, Netflix kembali mengangkat kasus kopi sianida ini ke permukaan dalam bentuk film dokumenter. Setelah Netflix merilis produk barunya, masyarakat mulai mempertanyakan kembali kebenaran dari pelaku pembunuhan Mirna Salihin. Data-data yang dihadirkan oleh Netflix menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Dari trending 2023 ini, bisa dilihat betapa besar influence Netflix terhadap society. Hanya dengan waktu kurang dari 90 menit, Netflix mampu mempengaruhi media dan juga opini publik. Hal ini terbukti dari meningkatnya pencarian di Google dengan keyword terkait Netflix dan dokumenter terbaru mereka. Netflix telah mempengaruhi social perceptions and attitude melalui narasi serta visual yang telah mereka rancang sedemikian rupa. Wah, baru segmen awal udah kebuka banget nih wawasannya. Benar, apalagi segmen-segmen selanjutnya nih bakalan ada banyak banget info yang gak kalah menarik buat kita semua. Stay tuned at Zero Club. Hai Velas. Oke Nes, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita main tebak-tebakan dulu? Apaan tuh? Gimana tuh? Ya tebak-tebak gambar aja. Boleh. Ntar ada clue-nya, terus kita tebak-tebakan gitu. Boleh. Oke, boleh langsung ditayangin. Nah, yang ini. Ini gambar pertama. Ada, mungkin boleh langsung ditebak ya sama Vela sekalian. Boleh ya. banget, langsung aja. Kira-kira gambar apa nih? Ada gambar apa? Kucing, terus ada gambar kayak itu sih kayak air gitu ya? Kayak air, terus ada apa nih kira-kira? Apa nih? Ada yang bisa nebak mungkin? Kamu sendiri tahu nggak? Kalau aku sih tahu sih aku. Tahu. Oke. Kira-kira apa nih jawabannya? Kita hitung aja kali ya. Boleh. 3, 2, 1. Jawabannya adalah menguap. Nah, di situ kan ada gambar kucing tuh, ada gambar meng. Meng ya. Terus ada gambar itu air yang menguap. Berarti menguap gitu. Keren. Oke, next. Boleh. Kita masih ada lagi nih buat Vela sekalian. Mungkin boleh tampilin. Oke. Ini apa ya? Mungkin Vela bisa langsung tebak. Yang tahu ada gambar ikan, ada gambar kepiting sama timbangan. Apaan ya? Kayak ini clueless banget sih ini. Apa ya? Jujur aku clueless. Ada gambar hewan-hewan, tapi kok ada timbangan? Iya, ini apa korelasinya gitu ya? Korelasinya apa? Mungkin boleh langsung ditebak, Velas. Oke. Waktunya 3, 2,
Oke, jawabannya adalah zodiak. Oh, zodiak. Iya, itu ada gambar-gambar icon-iconnya ya. Benar. Siapa nih Velas yang benar? Boleh langsung komen di bawah. Keren. Oke, masih ada lagi apa? Ada satu lagi terakhir. Nah, boleh ditampilkan? Nah, iya, ini terakhir nih. Bisa langsung aja ditebak. Ada gambar apaan tuh? Ada gambar sarjana ekonomi. Oh iya, sarjana ekonomi. Terus ada bibir. Waduh, apa tuh? Waduh, kok ada bibir? Takut. Apa ya kira-kira? Boleh langsung ditebak, Velas. Langsung aja ditebak, boleh. 3, 2, 1. Jawabannya adalah seks. Nah, disitu kan ada sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi kan gelarnya SE. Terus kedua itu ada gambar bibir. Bibir itu maksudnya kiss. Kalau dihilangin huruf I sama huruf S-nya satu, dan kalau digabung jadinya seks. Sebenarnya rada ambigu ya, Farhan ya. Mungkin boleh nih biar penonton semua nggak bertanya-tanya nih, mungkin boleh langsung dijelasin. Oke, sesuai dengan tebak-tebakan kita yang barusan, kita bakalan bahas tentang fenomena sains. Nah, sebagai orang yang kepoan, tentu ini hal yang menarik banget dong, ya nggak sih? Bener, apalagi sains itu memang full of questionable things. Bener ya? Aduh, cuap-cuap dari tadi lumayan capek ya, gitu juga. Ketularan kamu ini sih. Gimana sih? Tapi kok bisa ya, aku jadi penasaran. Kalau ada orang yang menguap kayak kamu tadi, kok bisa ya nular ke orang yang lain kayak aku tadi barusan? Kok bisa ya? Emang ada penjelasannya nggak sih? Pas banget nih Farhan. Sebentar lagi kita bakal nonton video mengenai contagious yawning. Buset, keren amat namanya. Boleh banget langsung diputar aja videonya. Boleh. Yuk kita simak bareng-bareng. Kalian tahu nggak sih, menguap itu bisa menular? Dan ternyata hal ini ada penelitiannya loh. Beberapa penelitian mengungkapkan contagious yawning atau yang disebut fenomena menguap menular terjadi karena adanya ikatan sosial dan empati yang kuat antara sesama manusia. Pada penelitian Frontiers in Psychology menjelaskan, perilaku menguap menular dapat terjadi apabila kita berada pada satu ruangan dengan orang yang sedang menguap. Namun, kecenderungan itu lebih mudah terjadi apabila kita sedang bersama dengan kerabat kita maupun teman kita daripada kita bersama dengan orang asing. Menurut Psychology Today, contagious yawning ini juga diduga merupakan bentuk dari ekofenomena. Ekofenomena merupakan tindakan meniru yang dilakukan secara otomatis tanpa disadari oleh pelaku. Hal ini ada kaitannya dengan sistem saraf cermin di dalam otak, di mana sistem saraf ini mendorong kita melakukan hal yang sama yang sedang dilakukan oleh orang lain. Penelitian yang dilakukan Universitas Nottingham juga menambahkan bahwa menguap terjadi karena adanya refleks primitif di korteks motorik primer yang terletak di otak. Singkatnya, bagian ini mengatur segala pergerakan tubuh termasuk menguap. Secara garis besar, menguap dapat menular karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor usia, faktor ikatan sosial, faktor empati, dan faktor memperhatikan. Nah, jadi kalian sudah tahu kan mengapa menguap bisa menular? Wah, abis nonton video yang tadi, nguapnya langsung berhenti ya? Yes, langsung segar gitu ya Farhan ya. BTW Han, zodiak kamu apa sih? Aku sih Capricorn ya, si paling ambis gitu deh. Ya, pantes. Udah, aku lagi pengen ngeramal zodiak Capricorn si paling ambis hari ini. Nih aku ada bola ya, bola dukun ya. Coba kita ramal. Bentar, aku ngeliat hari ini Capricorn itu tuh. Kamu nanti jalan pulang, kamu akan kehujanan duit. Waduh, suka deh kalau yang gitu ya. Seneng aku Bercanda, nggak tahu deh, aku bukan dukun soalnya. Lagian so iya banget. Ya udah, ini ada penjelasan tentang zodiak yang lagi-lagi diliput sama aku. Kita simak bareng-bareng yuk. Nah, jadi gini ya. Betulan gimana sama doi lu? Hari ini jalan sih. Sumpah? Iya, beneran. Akhirnya. Jam berapa? Oh, sekarang nih kayaknya. Soalnya dia udah ngechat gue. Ya udah duluan ya. Kabarin ya. Oke, dadah. Halo. Kalian nunggu lama. Apa? Ntar malam jadi nonton nggak? Jadi dong. Beneran zodiak kamu apa? Jadi aku Gemini. Ya. Kenapa? Kenapa? Kok cepet banget? Iya, soalnya dia Gemini. Ya soalnya gue tuh baca ramalan kan. Katanya tuh
percintaan gue hari ini juga bad luck banget. Makanya kayak gue ngerasa gak cocok banget sama Gemini. Loh, zaman sekarang masih percaya sama zodiak? Pasti kalian semua udah gak asing sama istilah zodiak. Siapa sih yang zaman sekarang gak ngomongin zodiak? Ada 12 jenis zodiak yang biasanya diberikan ke setiap orang berdasarkan tanggal lahirnya dan disesuaikan dengan rasi bintangnya. Nah, kedengarannya sih nggak masuk akal ya, terdengar khayal, tapi bener adanya loh. Orang-orang itu banyak banget yang mempercayai zodiak dan menentukan sifat seseorang berdasarkan zodiaknya. Zodiak atau astrologi menjadi istilah yang tidak asing di telinga kita. Seperti yang kita ketahui, zodiak merupakan 12 rasi bintang yang ditemukan pada peradaban Babilonia hingga Yunani kuno. Penemuan tersebut tentu membawa pengaruh bagi banyak orang, yaitu mengenai kepercayaan. Kepercayaan bagaimana dan seperti apa sih? Kepercayaan ini mungkin bisa dikaitkan dengan ramalan zodiak, tetapi bukan berarti ini tahayul ya. Dilansir dari liputan6.com, banyak orang percaya pada zodiak jika mereka mengalami suatu ramalan yang sama dengan sifat, keadaan, atau hal-hal yang memiliki kesamaan dengan mereka. Namun, pada satu sisi, banyak orang yang percaya akan zodiak sampai saat ini karena zodiak dijadikan fasilitas agar dapat digunakan untuk memahami diri sendiri. Hal ini tentu dapat kita kaitkan dengan efek Barum-Forer, yang dimana efek ini merupakan kondisi psikologi seseorang ketika memiliki anggapan akurat mengenai deskripsi diri mereka sendiri. Hal ini tentu dapat kita temukan dalam ramalan zodiak. Nah, sebenarnya kebenaran dari ramalan zodiak itu masih sangat dipertanyakan, tergantung dan kembali lagi ke perspektif masing-masing dari kita. Kalau kamu sebenarnya masih percaya nggak sih sama zodiak? Tapi kalau dibandingin sama zodiak, aku lebih percaya kalau seks itu bikin bahagia. Duh, eksplisit banget ya bahasanya, ini 18 plus ya semuanya. Tapi katanya sih emang gitu, makanya pada banyak yang demen. Waduh, siapa tuh yang demen? Bukan aku dong, bukan aku. Tapi ada tahu penjelasannya kenapa seks itu bikin bahagia. Kalau kamu penasaran, aku pernah ngeliput ini sebelumnya. Nah, berikut videonya. Endorfin adalah hormon yang berperan dalam mempengaruhi suasana hati, yang tadinya buruk bisa jadi bahagia. Nah, maka dari itu, para ilmuwan menjuluki endorfin sebagai the happiness hormones. Oke, salah satu cara untuk mengaktifkan hormon kebahagiaan ini adalah dengan melakukan kegiatan intens, salah satunya seks. Dokter muda anggota International Society Sexual Medicine, Dr. Boyke Sobali, SPU, mengatakan bahwa berhubungan seks bisa memacu keluarnya endorfin. Nah, ketika melakukan seks, endorfin keluar dan akhirnya mengaktifasi pleasure center di otak yang kemudian membantu tubuh manusia menjadi rileks. Laura Berman, PhD, asisten profesor klinik obgyn dan psikiatris di Northwestern University, menambahkan bahwa hormon endorfin yang keluar karena hubungan seks dapat membantu mengurangi kecemasan dan depresi. Apa jangan-jangan E in sex stands for endorphins ya? Tapi ingat, perasaan bahagia itu hanya akan muncul ketika ada rasa cinta, konsen satu sama lain, dan juga hubungan yang halal. Buat adik-adik yang belum nikah, cari kesenangan lain selain seks ya. Nah, di segmen awal kita udah bahas tentang trending topik. Terus kita juga udah bahas tentang fenomena science. Selanjutnya kita bakal bahas apa lagi nih, Nes? Nah, habis ini kita bakal bahas tentang olahraga. Karena kan kita sebagai Gen Z nih harus banget rajin olahraga. Jangan kemana-mana ya, fellas. Stay tuned at Zero Club. Asik, udah ganti baju aja nih. Udah siap hidup sehat berarti. Kamu mah, kalau aku mah rutin olahraga kali. Soalnya aja nih. Waduh. Hai fellas, gimana? Udah pada siap olahraga belum? Seperti yang udah kita infoin sebelumnya nih, kalau kali ini kita bakal bahas tentang olahraga. Oh ya Nes, kamu sendiri ada nggak olahraga yang pengen banget kamu cobain? Kalau aku sih jujur nih ya, aku pengen banget cobain pole dance, biar kayak cewek-cewek K-pop gitu. Tapi yakin mau pole dance? Yakin? Kan orang-orang pada belum familiar sama pole dance. Ih, kamu mah nggak tahu Farhan. Tuh ada penjelasannya di video. Halo teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih olahraga ini?
Yap, bener banget. Olahraga yang dilakukan dengan bergelantungan di tiang ini disebut dengan pole dance atau tari tiang. Menurut Vicky Burki, pimpinan Indonesia Pole Dance Association atau IPDA melalui TikTok mengatakan bahwa pada zaman dahulu pole dance ini seringkali dilakukan di klub ataupun di pesta-pesta. Sehingga hal ini menimbulkan stigma negatif di masyarakat bahwa pole dance ini dianggap sebagai tarian yang striptis. Padahal olahraga ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi serta resiko yang cukup besar bagi para orang yang melakukannya, sehingga tidak semua orang bisa melakukan olahraga ini. Menurut saya cocok-cocok saja ya, apalagi kembali lagi konteksnya itu apa dulu sih? Konteksnya itu pole dance yang mana? Apakah olahraga atau bukan? Mungkin saya memahami pemikiran orang Indonesia kenapa mereka kurang nyaman melihat olahraga tersebut. Karena pada sejarahnya dan juga di luar sana masih banyak orang-orang yang mengaitkan pole dance dengan sebuah pertunjukan yang digunakan untuk memuaskan hasrat pria. Tetapi jika kita melihat konteksnya dari konteks olahraga, tidak ada yang salah dari olahraga tersebut karena contohnya saja sudah banyak public figure di Indonesia yang melakukan olahraga tersebut dan juga banyak juga ahli-ahli yang telah membuat penelitian dan juga mengemukakan bahwa banyak sekali efek positif dari olahraga tersebut. Wah, ternyata jika ditelisik dengan lebih lanjut, tidak semuanya loh menganggap bahwa pole dance ini merupakan olahraga yang negatif. Kalau kalian sendiri gimana? Habis yoga gini rasanya tenang banget ya. Apalagi habis dengar kalau misalnya pole dance tuh masih digemari sama masyarakat. Lega banget rasanya. Bener. Tapi ya, kalau abis begini-begini tuh rasanya langsung jiwa, raga itu langsung bersih, adem gitu. Bener, apalagi nih kamu baru sekali kan. Iya. Cobain deh yoga 4-5 kali seminggu. Adem banget rasanya. Waduh, jadi makin penasaran sama yoga. Yuk langsung tonton aja video berikut ini. Hey, kalian tahu nggak sih kalau yoga itu bisa menjadi alternatif self-therapy loh? Yoga merupakan salah satu ajaran filsafat Hindu yang menitik beratkan pada meditasi. Aktivitas ini bisa dilakukan oleh semua kalangan umur loh. Uniknya lagi, yoga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pada dasarnya, yoga dan mindfulness dapat membantu remaja dalam beberapa hal seperti identitas diri, body image, mengelola stres, dan juga manajemen emosi. Mindful yoga tidak hanya melatih pernafasan dan fleksibilitas, tetapi juga melatih mindfulness. Mindfulness merupakan teknik kesadaran penuh yang berfokus kepada meditasi ala Buddhis loh. Menurut Jurnal Psikologis Udayana edisi khusus kesehatan mental dan budaya, yoga dapat menjernihkan mental dan ketenangan melalui kesadaran diri. Yoga menjadi salah satu neurotransmitter yang menghalangi impuls-impuls pemicu stres dan kecemasan menuju reseptor pada saraf pusat. Nah, kalian tertarik tidak melakukan terapi ini dengan yoga? Wah, fix banget. Abis ini aku bakalan langsung daftar program yoga. Sama Farhan. BTW ya, selain pole dance, aku tuh sebenarnya juga pengen ikut namanya sepak bola. Tapi minder sih, soalnya aku cewek. Lah, ngapain minder? Kenapa? Kan sekarang udah rame tuh sepak bola khusus cewek-cewek. Kalau kamu penasaran, langsung simak aja video penjelasan berikut ini. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata ada sepak bola wanita juga loh? Oh iya. Di Indonesia, sepak bola wanita juga memiliki turnamen dan kejuaraan sendiri. Nah, beberapa kejuaraan sepak bola wanita di Indonesia yang biasa diadakan. Yang pertama, kita juga ada Liga 1 Putri. Nah, kompetisi sepak bola wanita di tingkat ini melibatkan tim-tim di berbagai daerah Indonesia. Nah, kedua, Piala Soritan Putri. Kejuaraan sepak bola wanita ini tingkat nasional yang dibantu oleh PSSI. Terus yang ketiga, kejuaraan sepak bola putri antar perguruan tinggi. Nah, beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga menyelenggarakan turnamen sepak bola putri antar mahasiswi. Terus yang terakhir, ada kompetisi sepak bola wanita di tingkat daerah. Selain kompetisi nasional, ada juga loh turnamen sepak bola di tingkat daerah yang membantu pengembangan bakat-bakat lokal.
Seru kan guys? Jadi gimana? Tertarik untuk bergabung sepak bola wanita? Wah, kayaknya cita-citaku berubah deh. Pengen jadi pesepak bola wanita aja. Biar kayak girl boss gitu. Waduh, keren ya. Keren banget dong. Tapi gak kerasa banget kita dari tadi udah cuap-cuap. Benar. Udah ganti baju, udah Benar. ganti-ganti hobi berkali-kali Iya. gitu ya. Nah, kita udah lama banget nih ngobrol-ngobrol sama Velas. Kalau gitu langsung kita akhiri aja kali ya episode 1 kali ini. Thank you banget udah mau ngobrol sama aku Farhan. Dan aku Vanessa. Jangan khawatir Velas, karena kita masih punya banyak banget stok informasi buat kalian di Zero Club. See you, Velas. See you.